Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Cleo, murni airnya. Dipersembahkan oleh Kembali ke Bung Ropan dan Bung Haris Perdede. 4-0 babak pertama. Ya. Bung Ropan punya analisa apa dari 4 gol yang kita lesakkan ke gawang Taiwan ini? Ini kalau kita pakai dengan pemain-pemain inti mungkin bisa 6-7-0 di babak pertama nih. Ya kan? Kalau hanya dengan pemain seperti ini, tapi apapun itu ya bermain bagus ya, terutama di tengah mereka nggak bisa imbangi kita. Kenapa? Karena pressing yang mereka nggak jalan, terutama lawan ya, terutama bagi Taiwan. Kalau bisa saya lihat di sini ya, Kung Min Chu ya, ada Tsai Meng Chen dan Tu Xiaoqi. Ada satu orang black people-nya di situ. Oh iya, yang paling bagus mereka bermain. Iya. Malam ini saya lihat ada John Benchy, cuma dia aja. Tapi yang tiga kali saya bilang itu tidak mampu untuk bisa menghadang Klok, ya, Eliano, tidak bisa untuk bisa melakukan itu. Jadi saya pikir kita penguasaan bola kita tinggi. Dan gol seperti tinggal menunggu waktu saja. Dan itu kan kita lakukan gol cepat dari Jordi dan kemudian berturut-turut tambahan-tambahan gol kita. Jadi saya pikir ini ya bagi Kluivert dia bisa melihat kan. Untuk mungkin di babak kedua akan ada pergantian. Pasti ada pergantian lah. Dia akan melakukan rotasi yang banyak khusus untuk pertandingan. Kalau kita lihat di bench ada siapa aja di bench? Babak kedua mungkin bisa saja kiper langsung diganti. Iya, ada Hernando, ada Nadio di situ. Hernando ya? Orang Surabaya kan? Surabaya kan? Di ini kan bisa aja. Mauro juga orang ingin lihat kan berganti dengan Sananta misalnya. Iya, Mauro juga bisa. Saya berharap sih Dean James main. Dean James bisa bergantian dengan Sain Patinama. Ya kan, Egy bisa ditarik keluar, Miliano masuk. Miliano juga bisa masuk. Jadi banyak opsi-opsi itu yang kita akan tunggu di babak. Dan saya rasa langsung awal babak kedua ganti aja. Bisa aja. Biar jangan terlalu terlalu sedikit mereka dapat main menit play-nya, karena kalau kita lihat dari kelasnya ya sudahlah, udah jelas ya kita di atas mereka jauh. Jadi biar pemain-pemain ini bergantian dan juga yang sebelumnya mungkin seperti Dean James misalnya yang sebenarnya secara kualitas cukup bagus sih, tapi belum atau jarang dapat minute play, mungkin bisa dikasih. Dan juga Sandy Walsh mungkin bisa. Ya ganti Yakob lah. Ganti Yakob udah jelas. Sandy Walsh bisa masuk. Ya. Dean James yang gue bilang ganti Sain Patinama. Bisa aja, bisa terjadi, bisa dilihat di sini kan. Satu lagi yang menarik dari 4 gol open play semua, betul tidak? Iya. Iya. Ini yang dua dari sebenarnya credit point nih buat tim ini, walaupun mereka adalah second ya, pilihan kedua. Iya. Tapi 4 gol itu open play, Bung Ropan. Iya, kalau bisa melihat bahwa ini kenapa terjadi itu karena kita punya lebih leluasa diberikan kesempatan. Saya pikir karena lawan juga ya. Kalau mungkin lawan seperti Lebanon misalnya, itu agak sulit buat kita karena mereka secara itu berimbang dengan kita, dengan banyak yang mengendorkan bahwa Taiwan itu lebih banyak menurun, lebih ke belakang, membuat kita tuh lebih leluasa bermain. Sehingga terjadinya gol-gol dengan open play ini, seperti sudah di-setting. Makanya di pertandingan ini bukan menjadi ukuran sebenarnya. Ukuran itu ada di Lebanon. Tetapi tetap kita harus bersyukur bahwa ada lawan seperti Taiwan, yang untuk bisa dijadikan lawan pemanasan buat kita. Makanya kan Kluivert bisa memainkan pemain-pemain di lapis kedua ini, kecuali Rido dan Emil, karena dia bisa melihat ini kesempatan. Dia udah yakin lebih dulu bahwa kita bisa mampu menang melawan Thailand. Itu terbukti kan di 40 babak pertama. Jadi juga memang dari lawan. Kalau lawan kuat secara pressing, kita akan kesulitan untuk bisa menghadapi. Karena lawan juga lebih banyak menunggu. Membiarkan pemain-pemain kita pegang bola lebih kuat. Dan secara skill individu, ya memang kita jauh di atas mereka. Kalau melihat di babak pertama, Boy. Itu yang membuat ada bola-bola dari open play. Bagaimana Yakub Sayuri bisa masuk begitu. Eliano bisa masuk lebih jauh ke dalam. Dan itu yang terlihat yang babak pertama. Iya, jadi terlepas dari peringkat FIFA atau level kita yang let's say mereka ada di bawah kita lah 1-2 level, 4 gol yang tercipta dari open play ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengandalkan aksi individu. Ya, kalau kita sedikit mirroring atau mengkomparasi dengan di U23 saat menghadapi Brunei, itu kan banyak gol-gol sebenarnya karena aksi individu. Lari ya kan, udah pasti kita menang, kemudian dan lawannya juga lawannya kan jauh. Tapi di pertandingan kali ini walaupun lawannya jauh tapi kita tidak melakukan itu. Artinya kita tetap bermain dengan pakem kita. Itu yang saya pikir menjadi nilai positif di pertandingan kali ini. Dan tidak ada lemparan jauh yang biasanya ada di tim nasional. Sebenarnya kalau tim lemparan jauh U23 juga ada. Iya, nggak masalah juga. Cuman kalau hanya mengandalkan itu akhirnya jadi nggak serta-merta harus itu terus. Iya, nggak serta-merta juga. Iya, dengan lemparan ke dalam dan kita bisa melihat. Kita lebih bagus secara permainan kan kita bagus. Passing-passing kita juga jalan dengan baik untuk pertandingan ini. Saya sih berharap bahwa sebenarnya Taiwan ini bermain dengan ngotot untuk pressing kita. Tapi mereka nggak mampu melakukan itu.
dengan materi seperti yang mereka tampilkan di sini. Ya mungkin mereka juga tidak ada persiapan. Lah iya juga, Mungkin tidak ada persiapan selain juga. ada 5-6 pemain mereka yang bagus, Tidak ikut. termasuk kapten keseluruhan mereka kan. Dimas Liang itu tidak ada. Emilio Estevez juga tidak ada yang mereka bisa bawa. Ada beberapa pemain lah yang mereka. Tapi kalaupun mereka membawa dengan pemain-pemain itu, mereka tidak akan mungkin kalau melihat seperti ini untuk melawan kita ya. Karena memang kita lebih di atas dari Taiwan, harus diakui. Ya. Lebih di atas dari Taiwan. Makanya itu berani bagi Kluivert untuk tidak memainkan Jai, tidak memainkan Ragnar, Kevin Dix, Calvin Verdong, Kakariki tidak mainkan karena dia yakin dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lapis kedua, kita masih mampu dan mereka bisa menjalankan itu dengan baik. Bahkan kalau sundulan Egy tadi masuk kan 5. Iya, yang kena mistar ya. Kena mistar. Babak kedua, kira-kira menurut Bung Ya saya pikir nggak berbeda jauh ya. 2, 3, 4 gol lagi mungkin bisa tercipta. Ya, bisa. Apalagi nanti kalau memang saya yakin-yakinnya babak kedua akan ada rotasi besar-besaran. Ya. Dan pemain ini kan juga pengen membuktikan juga nih, entah siapapun yang dimasukkan nanti, entah Dean James, entah Miliano Jonathan, atau Zelstra. Ya. Ya, mereka kan pasti ingin juga menunjukkan ke Kluivert bahwa mereka juga pantas untuk dibawa ke round 4 nanti di Saudi. ini kalau Tom Haye masuk, berarti pemain Persib udah berapa ini? Beckham Persib Putra, lagi nih. ada Mark Locke, ada Eleanor Renders. Mungkin Iya, kalau Tom Haye masuk, Tom Haye masuk sama- menggantikan yang bisa Mark Locke yang digantikan. Mark Locke bisa. Kalau Nathan lagi. Ya, Joe Pelupesi masuk ganti Nathan. Iya, Ya kan? Joe juga Ya. bisa. Vano masuk ganti Beckham. Iya. Vano. Nah, Marcelino ini kita akan tunggu. Iya. Apakah main Pak? Enggak. Oh iya, Ya kan, karena masih ada Marcelino. kita melewatkan Kita juga melewatkan sini Marcelino. Lino ini. Lino pasti akan main. Sebenarnya Marcelino harusnya main di U23 ya. Itu yang bisa, maksud ya saya. Pak. Kalau dia ada di U3, ada pemain yang bisa megang bola dengan Iya. bagus. Kreator kita kan nggak ada. Iya. Lino yang akan pegang di situ. Sayang. Toh juga lawan Taiwan sebenarnya kan nggak perlu ada dia juga. Dia ya juga. kan? Udah banyak. Sudah terjadi. Sudah terjadi Bung Iya. Ropan berandai-andai terus. Kalau Ivar Jenner memang seandainya. Tapi kan pelatihnya Vandenberg harus ngotot dong. Kan teman, Kluivert itu Iya. teman. Harpa Lukasi dong pemain buat lebih gua. senior lagi. Iya. Tapi yang saya harapkan, Bung, Silstra main nih nanti. Ya itu Pengen di babak lihat. kedua. Pengen lihat nanti. Definitely dia harus main Iya. lah. Iya, Sisa kan? sama Miliano itu yang ditunggu orang. Iya. Sisa sama Miliano. Tinggal mungkin pertanyaannya seperti apa dia mainnya nanti, posisinya seperti apa gitu. Ya Makanya udah. harus didukung sisa main harus didukung oleh Pelupesi dan Tom sehingga dia dapat bola-bola bagus. Iya, kan? iya. Oke, kita nanti lihat lah babak kedua apa yang Iya. tadi Bung Ropan dan Bung Haris prediksikan akan main si A, si B, si C, lalu akan jadi 3-4 gol, terjadi apa tidak? Kita lihat nanti. Baiklah. Oke. Terima kasih Bung Haris, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Kita Good boy. sudahi juga live reaction. Iya. Babak pertama saja, babak kedua kita serahkan Menarik ke juga, Boy. Kalau itu next ya. Oke. Iya. Ada mainan baru kita. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Sampai jumpa minggu depan. Sportcast Nusantara.